Halo, kembali lagi bersama saya Alvin Tantio, seorang HR professional di Ngobrol bareng Alvin. Kita akan bahas soal karir dan kali ini yang akan dibahas adalah soal apa? Manajemen trainee atau MT. Atau mungkin beberapa ada yang bilang kayak graduate trainee atau misalnya kayak manajemen development program dan lain-lain. Nah, di Ngobrol kali ini kita akan bahas nih soal cara jadi manajemen trainee atau MT plus enak dan gak enaknya. Waduh, seru banget ya. Dan aku harap teman-teman sih bisa juga dapat gambaran dan memutuskan nih, kalau misalnya mau jadi MT, pertimbangannya apa aja nih? Apakah gampang? Apakah susah? Kita akan coba lihat ya. Nah, kalau kita bahas, manajemen trainee itu apa sih? Manajemen trainee itu sebetulnya program gitu ya, development atau pengembangan diri untuk mempersiapkan talent yang ke depan itu nanti bisa mengisi posisi petinggi di bisnis gitu ya, di sebuah perusahaan. Dan bisa dibilang posisi-posisi petinggi itu apakah berarti langsung jadi presiden direktur atau CEO? Enggak, pasti ada juga jabatan-jabatan fungsional di dalamnya. Nah, biasanya nih, yang diambil itu dari fresh graduate atau yang paling banyak atau paling lama sampai 2 tahun pengalaman kerja. Kenapa nih cuma sampai 2 tahun? Tentu aja, supaya masih bisa dibentuk nih cara bekerja, pola pikir, dan juga behavior leadership ke depannya. Nah, kalau dari situ gitu ya, apakah berarti hanya yang fresh graduate aja? Sebetulnya beberapa ada yang juga bisa dari orang yang sudah lulus S2 gitu ya. Itu ada kasus-kasus tertentu. Nah, kalau sekarang kita lihat nih ya, kalau sebuah organisasi nih, kalau kita bahas sedikit soal organization development, itu ada strategi yang umum adalah 3B. Build, buy, dan borrow. Nah, ini adalah strategi build nih kalau buat MT. Maksudnya gimana? Kita akan bahas. Udah paham ya? Kita lanjut nih. Pertama-tama, kira-kira kalau jadi MT gitu ya, itu gampang apa susah sih? Pasti jawabannya susah. Teman-teman mungkin udah pernah googling gitu ya, cari tahu soal MT dan lain-lain. Wah, nemuin nih, pasti info yang ditemukan lebih kayak soal gaji fantastis gitu ya, pengalaman dan lain-lain. Tapi coba kita lihat. Kalau dilihat nih ya, yang enak-enaknya, wah, pengalaman atau experience-nya menarik banget. Terus dapat exposure gitu ya, atau paparan ke pihak manajemen. Jarang-jarang kan, kalau kita misalnya jadi karyawan biasa nih ya, terus masuk perusahaan, tiba-tiba ketemu sama presiden direktur, ketemu head, ketemu GM, dan lain-lain, itu jarang banget. Tapi kalau MT, sering banget. Terus biasanya enak-enaknya lagi, MT-MT itu tuh dapat perjalanan karir yang bisa dibilang enak gitu ya, kelihatannya. Wah, promosinya cepet nih, dapat akselerasi, kenaikan gaji, awal masuk aja gajinya udah gede. Bahkan ya, hingga tahun 2021 ini, ada beberapa perusahaan-perusahaan multinasional yang memberikan gaji manajemen trainee-nya hingga 18 juta rupiah. Waduh, gila banget kan? Ada juga sih yang di level 17, 16, 15, 12, tergantung dari ukuran perusahaannya. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan manufacturing nih, yang besar-besar gitu ya, perusahaan multinasional, mereka bahkan berani menggaji sampai 18 juta. Di tier berikutnya ada beberapa juga sih yang digaji misalnya 10, 12, itu ada juga, gak masalah gitu ya. Dan sebetulnya dengan gaji fantastis, apakah gitu aja gitu, gampang gitu? Enggak. Pasti ada aspek-aspek lainnya nih. Aku kasih lihat. Dengan yang tadi kita bilang, pengalamannya lebih besar, lebih menarik. Tentu aja challenge atau tantangannya lebih besar. Yang kedua ngomongnya soal exposure ke manajemen. Tentu aja harus juga kita memiliki kemampuan untuk speak up. Bagaimana nih kita berbicara dengan petinggi. Bagaimana kita misalnya menyampaikan ide-ide gitu ya, tapi dengan cara yang tepat. Jadi perlu juga dilatih yang namanya composure. Atau bagaimana sih kita tetap percaya diri, tetap istilahnya yakin gitu ya, ketika kita menghadapi sebuah tantangan, bagaimana kita bersikap. Itu yang namanya composure. Terus kalau ngomongnya soal karir journey yang lebih baik gitu ya, perjalanan karir, kalau kamu adalah MT material yang baik. Kalau bukan MT material gimana? Waduh, ngeri juga kan? Deg-degan juga kan? Nah, dengan yang tadi, kita lihat semua aspek menariknya, termasuk gaji yang besar, ini balik lagi, akan tergantung dari perusahaannya. Yang perlu teman-teman khawatirkan adalah sekarang nih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang aku bilang nggak kredibel gitu ya, seolah-olah bikin program manajemen trainee. Tapi coba telah lagi, itu benar MT atau teman-teman suruh jadi sales MLM? Nah, banyak banget tuh yang melakukan tipu-tipu dalam tanda kutip seperti itu. Tolong aku jangan dituntut ya, karena aku nggak nyebut nih perusahaannya apa aja. Tapi teman-teman harus hati-hati dengan MT scam gitu ya, karena sekarang ya seolah-olah dikasih title keren, tapi kerjanya palu gada, disiksa gitu loh. Nah, kamu mau kerja apa dikerjain? Mau jadi MT apa MT-MT-an? Jadi jangan sampai kejebak. Jadi yang perlu diingat adalah dengan gaji yang lebih besar, package yang lebih menarik, tentu aja ekspektasinya lebih besar. Dan informasi soal gaji ini bisa teman-teman cari gitu ya. Ada triknya. Coba teman-teman cari yang namanya Michael Page Salary Guideline. Nanti dari Michael Page Salary Guideline, teman-teman lihat ada industri dan di sana dapat gaji-gaji manajer tuh. Nah, gaji manajer yang di sana itu boleh teman-teman coba hitung gitu ya. Kurang lebih berdasarkan ukuran industri dan lain-lain,
kita bisa lihat gaji MT adalah setengahnya gaji manager. Untuk junior level ya. Nah, setelah itu buat yang karyawan biasa, itu tuh aku lihat gajinya sekitar 0,6 sampai 0,8 kalinya dari gaji MT. Untuk entry level yang sama. Jadi, tentunya di sini kan kita bisa ngelihat, waduh, MT ini cukup prestisius nih, calon-calon manager. Betul banget. Nah, kalau dari sana nih, dari Michael Page Salary Guide, teman-teman udah dapat infonya, terus teman-teman harus ngapain dong? Tentu aja harus nyiap-nyiapin. Kalau kita lihat, manajemen trainee program itu datang dengan beberapa nama. Misalnya, MT, manajemen trainee, graduate intake, graduate trainee, manajemen development program, atau career development program, CDP, macam-macam. Dan berdasarkan jenis-jenisnya, ini kita bagi jadi beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan employment type, atau kontraknya. Ada yang langsung permanen, ada juga yang jadi karyawan kontrak dulu. Durasi program macam-macam. Ada MT yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau lebih lagi. Nah, secara career ladder atau jenjang karir gitu ya, biasanya manajemen trainee ini ada beberapa rotasi ke beberapa fungsi atau departemen. Lalu, setelah selesai program, biasanya akan masuk ke level supervisor atau langsung jadi manager. Tapi sekali lagi, tergantung perusahaannya. Jangan kemakan sama title doang. Nah, yang keempat, soal ekspektasi, diharapkan graduate trainee itu menjadi seorang yang generalis. Tapi yang namanya generalis tentu aja harus punya 2-3 spesifikasi atau spesialisasi. Nah, selain itu, ekspektasi lainnya apa sih? Kalau kita lihat nih, graduate trainee atau MT itu gitu ya, MT atau GT, itu harus memiliki pemahaman terhadap bisnis. Jadi business acumen, kemampuan membaca gerak bisnis, itu harus banget dimiliki. Karena kalau enggak, akan ada kesulitan untuk melihat secara jangka panjang. Hanya akan jadi eksekutor doang gitu. Jangan sampai kayak begitu. Nah, ekspektasi lainnya adalah seorang MT gitu ya, harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi, membuat insight yang dibutuhkan, dan juga memberikan ide-ide yang berkontribusi terhadap strategi dari perusahaan. Bagaimana nih dengan proses seleksinya? Terus kira-kira kualifikasi apa aja sih yang dibutuhin? Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, untuk preparation-nya atau persiapannya, kita akan bahas di video kedua. Jadi, setelah teman-teman nih dapat bocoran nih, wah, MT gajinya 18 juta, terus ketemu manajemen, cepat jadi manajer, karir yang menarik. Persiapannya apa sih? Kita lihat di video kedua. Oke? Ditunggu ya.